Prabowo Subianto, Presiden terpilih, telah menunggu 2 tahun untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Hasyim Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan adik Prabowo, mengatakan bahwa Prabowo telah menunggu pertemuan dengan Megawati sejak tahun 2022. Saya tahu itu, Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun lebih, ya sudah 2 tahun lebih sejak September 2022, kata Hasyim di Universitas Indonesia, Depok, Rabu, 16 Oktober 2024. Hasyim mengaku menunggu petunjuk dari Megawati terkait PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Keputusan PDIP tersebut disebut Hasyim berada di tangan Megawati. Ya, kami menunggu petunjuk dari Ibu Mega dong. Tergantung Ibu Mega, tutupnya. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, sebelumnya menyebut insya Allah ketika menjawab soal peluang Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Prabowo Subianto. Puan juga menjawab insya Allah soal momen pertemuan saat Prabowo merayakan ulang tahun ke-17 Oktober. Insya Allah, kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 16 Oktober. Namun, kader PDIP tidak muncul di antara 49 orang calon menteri yang datang ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. PDIP pun merespons terkait tidak adanya kader PDIP tersebut. Juru bicara PDIP, Chiko Hakim mengatakan belum ada keputusan soal kader yang akan menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran Rakabuming. Kita tunggu pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, ujar Chiko kepada wartawan, Senin, 14 Oktober 2024. Chiko tak menyebut kapan pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan berlangsung. Namun, pelantikan Prabowo menjadi presiden akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah calon menteri ke rumahnya. Namun, belum terlihat tokoh yang berasal dari PDIP maupun PKS. Apa kata Prabowo? Insya Allah, kata Prabowo kepada wartawan di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin 14 Oktober. Dia mengatakan hari ini proses konfirmasi kepada para calon menteri. Tercatat ada 49 tokoh yang datang memenuhi panggilan Prabowo. Prabowo mengatakan ada beberapa menteri berada di luar kota. Dia mengatakan proses klarifikasi ini juga akan dilanjutkan besok bersama panggilan untuk wakil menteri, Wamen. Besok masih ada lagi proses, katanya. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mulanya mengatakan Prabowo telah memanggil para calon menteri pada hari ini. Dia menyebut selanjutnya Prabowo akan memanggil para calon wamen dan kepala badan. Ya, hari ini untuk acara mengundang calon-calon menteri telah selesai. Masih ada 1-2 yang akan dilanjut dengan wamen dan kepala-kepala badan pada besok hari, ujar Dasko di kediaman Prabowo, Senin 14 Oktober. Dasko enggan bicara soal kans calon menteri-menteri dari PDIP. Dia meminta publik menunggu panggilan lanjutan pada esok hari. Nanti lihat besoklah ya, ujarnya. Lebih lanjut, Dasko mengatakan acara pembekalan calon menteri akan digelar di Hambalang pada Rabu 16 Oktober lusa. Tanggal 16, katanya. Sebelumnya, pada Senin 14 Oktober, sore hingga malam, sejumlah calon menteri mendatangi rumah Prabowo. Di antara mereka ada yang berasal dari kalangan politikus, praktisi, tokoh ormas, hingga menteri-menteri yang masih menjabat di kabinet Joko Widodo, Jokowi. Sementara itu, kader PDIP masih belum memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Apa yang akan terjadi jika PDIP tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo? Bagaimana dengan masa depan politik Indonesia? 1. Prasetyo Hadi, Gerindra, 2. Natalius Pigai, aktivis, non-parpol, 3. Widianti Putri Wardana, sipil,
non-parpol 4. Yandri Susanto, PAN 5. Fadli Zon, Gerindra 6. Nusron Wahid, Golkar 7. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, NU 8. Marwarar Sirait, Gerindra 9. Teku Rifki Harsha, Demokrat 10. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Demokrat 11. Satrio Sumantri Brojonegoro, akademisi non-parpol 12. Arifatul Choiri Fauzi, sipil non-parpol 13. Yasyarli, sipil non-parpol 14. Zulkifli Hasan atau Zulhas, PAN 15. Tito Karnavian, sipil non-parpol 16. Bahlil Lahadalia, Golkar 17. Yusril Ihza Mahendra, sipil non-parpol 18. Abdul Mukti, Muhammadiyah non-parpol 19. Iftitah Sulaiman, Demokrat 20. Sugiono, Gerindra 21. Muhaimin Iskandar, PKB 22. Wihaji, Golkar 23. Abdul Qadir Karding, PKB 24. Agus Andrianto, Polri 25. Raja Juli Antoni, PSI 26. Agus Gumiwang Kartasasmita, Golkar 27. Pratikno, Jokowi non-parpol 28. Maman Abdurrahman, Golkar 29. Ripka Haluk, sipil non-parpol 30. Dudi Purwagandhi, sipil non-parpol 31. Sakti Wahyu Trenggono, sipil non-parpol 32. Budi Santoso, sipil non-parpol 33. Rahmat Pambudi, Gerindra 34. Dodi Hanggodo, Kabak Administrasi Penganggaran, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Sekjen PUPR 35. Hanif Faisal Nurofik, sipil non-parpol 36. Nasaruddin Umar, sipil non-parpol 37. Amran Sulaiman, sipil non-parpol 38. Sultan B. Najamuddin, Ketua DPD 39. Erick Thohir, sipil non-parpol 40. Dito Aryo Tejo, Golkar 41. Budi Gunadi Sadikin, sipil non-parpol 42. Airlangga Hartarto, Golkar 43. Sri Mulyani, sipil non-parpol 44. Veronica Tan, sipil non-parpol 45. Supratman Andi Aktas, Gerindra 46. Rosan Ruslani, sipil non-parpol 47. M. Herindra, Gerindra 48. 49. Apa yang akan terjadi jika PDIP tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo? Bagaimana dengan masa depan politik Indonesia? Kita tunggu pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo.